kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bye bye. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 21 hingga 29. Ketika lama tinggal di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Maka dari itu Al-Aziz memberikan tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga ibunya. Kekar dan wajahnya sangat tampan. Inilah yang membuat istri Al-Aziz diam-diam memperhatikan isu dan mulai tertarik pada orang kaya yang membeli Yusuf adalah seorang perdana menteri yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz sendiri merupakan sebutan bagi kaum bangsawan di Mesir. Silakan masuk wahai Yusuf, wahai penjaga. Ketahuilah bahwa mulai sekarang Yusuf ini akan tinggal di sini untuk membantu pekerjaanku. Baik wahai Al-Aziz, selamat datang wahai Yusuf, silakan masuk. Terima kasih Al-Aziz. Wahai Yusuf, masuklah. Mulai saat ini engkau bagian dari kami. Terima kasih banyak wahai Al-Aziz. Semoga kebaikan dibalas oleh Allah. Wahai pelayan, apakah suamiku telah datang? Benar wahai, Kakak Al-Aziz telah datang bersama seorang anak tampan. Nama siapa? Saya juga baru pertama kali melihat anak pemuda itu. Julaiha bergegas menemui suaminya di ruang tamu. Ternyata benar yang oleh pelayannya bahwa suaminya datang bersama seseorang anak yang muda dan tampan. Wahai suamiku, siapakah dia? Yusuf istriku. Mulai sekarang Yusuf akan tinggal di rumah kita. Berikanlah tempat yang baik. Oleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Baiklah suamiku, akan kulakukan sesuai perintahmu. Tak perlu waktu lama bagi Yusuf menyelesaikan diri dengan kehidupan di sana. Selain bekerja, Yusuf juga belajar berbagai ilmu. Allah SWT memberikan kelebihan pada Yusuf dalam hal mentakwilan memimpi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Yusuf ayat 21. Dan demikianlah kami Allah memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan tak kami ajarkan kepada takbir mimpi. Tak kala Yusuf beranjak dewasa, ia ditunggu yang tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, dan oleh karena itu Yusuf diberikan oleh Al-Aziz sebagai penanggung jawab perusahaan rumah tangga sebagai yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepada hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang lain yang berbuat baik. Kepribadian ia menyenangkan, membuatnya disenangi oleh semua orang. Berlebihan lagi, pujian kerapnya mendatangi dikarenakan wajahnya yang berupa, namun sayangnya kelebihan itu malah menjadi istri Al-Aziz menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Istri Al-Aziz tergoda dengan ketampanan Yusuf. Yusuf, Julaiha memanggilmu ke ruangan, sepertinya ada tugas untukmu. Baik, aku akan segera menemuinya. Aku sangat cantik menggunakan baju ini. Pasti Yusuf akan tergoda melihat penampilanku. Masuklah wahai Yusuf, pintunya tidak terkunci. Ada yang bisa saya bantu wahai Julaiha? Wahai Yusuf, kemarilah. Aku ingin meminta pendapatmu tentang baju sedang aku kenangkan. Ini apakah aku cocok memakai
tidak. Astagfirullahaladzim, maaf sebelumnya. Apa sebenarnya yang kau butuhkan sampai harus memanggilku ke sini? Wahai Yusuf, apakah engkau tidak mendengar ucapanku barusan? Aku akan berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhan memberikan aku dengan baik. Jadi engkau pura-pura tidak mendengar perintahku. Zulaiha terus menggoda Yusuf, namun karena keimanan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tua sebagai yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 24. Hai, demikianlah agar kami memalingkan daripada kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang terpilih. Apa ini? Tolong jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, hai istriku? Apakah aku balasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seseorang kepada istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan azab yang pedih? Benarkah yang istri katakan? Dia menggodaku untuk menunjukkan diriku kepada sesungguhnya. Aku mengatakan kebenaran, wahai Al-Aziz. Al-Aziz mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dengan teliti. Beliau ragu untuk lebih percaya istri atau Yusuf. Belum bisa memuaskan siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta, karena posisiku tidak berada di rumah. Sebelum dimana aku butuh penjelasan dari saksi di rumah ini. Wahai pelayan, katakan pendapatmu tentang masalah ini. Pelayan sebelumnya diutus Zulaiha untuk memanggilnya Yusuf memberikan kesaksian di hadapan semua orang. Wahai Al-Aziz, jika baju gamismu koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang dusta. Dan jika baju gamismu koyak di belakang muka, maka wanita itu yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Wahai Yusuf, coba aku lihat baju gamismu. Zulaiha tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya di hadapan suaminya atas bukti yang ada. Wahai istriku, sesungguhnya kejadian itu adalah tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maafkan aku suamiku, aku hilaf. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Terima kasih atas kebijakan, wahai Al-Aziz. Dan kamu istriku, mohon ampun atas dosamu itu, karena kamu dengan termasuk orang yang terbuat salah ini. Ialah akhir kisah Yusuf dijebak oleh Zulaiha. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya pertama, hendaknya kita membekali diri dengan sifat-sifat, yaitu menjaga diri dari perkara yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala mengasihi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Kedua, kebohongan akan dikalahkan oleh kebenaran, karena sesungguhnya yang dibatil itu pasti layak. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang menjaga dirinya dari kebatilan.